Selamat pagi anak-anak, salam sehat dan salam kasih untuk kita semua. Bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Ibu harap kalian selalu sehat ya. Ingat, jangan lupa untuk menjaga kesehatan, atuhi protokol kesehatan dan tetap berada di rumah. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, doa dapat kalian ikuti dan kalian baca di teks yang telah tersedia. Ambil sikap berdoa. Kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau menciptakan manusia, perempuan dan laki-laki baik adanya. Sekalipun kami memiliki kekasan dan perbedaan, namun Engkau tetap mencintai kami dan memanggil kami untuk saling membantu dan saling memperkembangkan. Berkatilah kami ya Tuhan, dan doronglah kami untuk saling menghargai dan meluhurkan satu sama lain sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, minggu kemarin kita sudah mempelajari tema Aku bangga sebagai laki-laki dan perempuan. Pada minggu ini kita akan mempelajari tema baru, yaitu perempuan dan laki-laki sederajat. Ibu ingin bertanya nih kepada kalian, apakah kalian masih ingat pembelajaran pada minggu lalu? Nah, Ibu harap kalian masih mengingatnya ya, karena pembelajaran itu sangat menarik loh. Apa Bu yang kita bahas pada minggu lalu, anak-anak? Nah, benar. Yang kita bahas pada minggu lalu yaitu mengenai Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu baik adanya. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan dengan kekasannya masing-masing. Pastinya Allah memiliki tujuan akan hal itu, dan kita patut bersyukur atas kekasan yang kita miliki. Nah, bangga sebagai laki-laki dan perempuan itu sudah terdapat di dalam dokumen gereja dan Alkitab. Dan seharusnya kita harus patut bersyukur atas apa yang diberikan Tuhan kepada kita, termaksud diri kita diciptakan sebagai laki-laki atau perempuan. Sekarang kita lanjut kepada tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 6. Yang pertama adalah menjelaskan arti perempuan dan laki-laki. Yang kedua, menjelaskan contoh kasus ketidaksederajatan antara laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, menjelaskan contoh kesederajatan antara laki-laki dan perempuan. Yang keempat, menjelaskan makna kesederajatan yang ada di dalam dokumen gereja dan ayat Alkitab. Yang kelima, menyebutkan usaha untuk mengembangkan kesederajatan antara laki-laki dengan perempuan. Yang terakhir adalah membuat moto yang berisikan ajakan untuk mengembangkan kesederajatan perempuan dan laki-laki di dalam kehidupan sehari-hari. Agar lebih memudahkan memahami materi pada pagi hari ini, Ibu akan memutarkan film pendek mengenai materi pada pagi hari ini. Selamat menyaksikan. Ini adalah cerita tentang seorang laki-laki bernama Abraham. Nama adalah harapan, begitu pula harapan orang tuanya agar dia bisa seperti seorang sosok Nabi Abraham. Dibesarkan untuk menjadi seorang laki-laki sejati yang dicirikan dengan ketangguhan, berani, bertanggung jawab, hingga tak boleh cengeng ataupun menangis. Berusaha menjadi seorang gentleman yang menurutnya itu adalah hal yang bisa membuat ia diidamkan, didambakan, atau dibanggakan oleh banyak orang. Mendahulukan orang lain, apalagi perempuan, dianggap sebagai bentuk dari laki-laki sejati yang masyarakat atau orang tuanya inginkan. Duduk aja sini. Gak apa-apa, duduk aja. Ya, masa cowok sih yang duduk? Gak usah, makasih. Tapi semua pandangan itu berubah hari itu. Ya, berubah saat mereka bertemu. Masih jauh dari sini. Lumayan. Sini gue bantu bawain. Gak usah, gue bisa sendiri kok.
Kata nyokap gue kalau ada orang butuh bantuan tuh harus ditolongin, apalagi cewek. Emang gue kelihatan sekesusahan itu ya? Lo ngapain sih ngikutin gue? Sebenarnya gue nggak mau ikutin lo, tapi gue cuma penasaran aja. Cewek kayak lu mandiri gitu, jarang aja. Lo merasa jarang lihat cewek mandiri, atau mungkin lo nya aja yang selama ini menutup diri sama sikap kalau cewek itu bisa mandiri? Ya bukannya emang cewek sekarang gitu semua. Ini kau sentuh, aku bukan jatuh cinta, namun aku jatuh. Perempuan dan laki-laki punya hak yang sama, punya kesempatan yang sama di tengah masyarakat, dan punya mimpi yang besar untuk diwujudkan bersama. Jangan berikan pemakluman terhadap apa yang sudah biasa terjadi. Hentikan semua di sini. Mulai dari kita, berani berubah untuk hidup berdampingan tanpa ada yang direndahkan. Jadi, gimana menurut lo? Apa memang kita berbeda, atau justru kita sendiri yang membuat perbedaan itu? Bayar masing-masing kan? Terkagum pada Mengapa kita harus memilih untuk berbeda jika nyatanya kita bisa bekerja sama untuk saling menghargai, melabeli laki-laki ideal dengan sosok yang tangguh, tahan mental, hingga harus selalu mengalah. Sedangkan perempuan dicirikan sebagai sosok yang lemah, emosional, hingga tak boleh membantah. Jangan biarkan diri kita dibatasi oleh pandangan masyarakat. Jangan biarkan konstruksi sosial terus dibangun. Hidup akan indah jika setara. Jadi mengapa harus berbeda? Nah, dari film pendek yang tadi telah diputar, apakah yang kalian dapat dari film tersebut? Nah, benar, pada film tersebut ditunjukkan atau ditampakkan bahwa pandangannya laki-laki itu lebih kuat dan lebih tangguh dalam menghadapi segala macam halnya. Berbeda dengan perempuan yang lemah dan harus membutuhkan pertolongan laki-laki. Padahal perempuan zaman sekarang itu sudah banyak yang mandiri. Nah, untuk mengetahui pembelajaran hari ini lebih lanjut, kita masuk kepada slide berikutnya. Nah, sekarang kita akan membahas pandangan masyarakat tentang kedudukan laki-laki dan perempuan. Di lingkungan masyarakat kita itu pada umumnya terdapat pandangan yang menganggap bahwa laki-laki kedudukannya lebih tinggi dan keberadaannya juga lebih berharga daripada perempuan. Nah, di sini kita akan membahas apa sih yang membedakan laki-laki dengan perempuan. Nah, laki-laki dianggap lebih kuat, lebih mampu memimpin, harus berpendidikan tinggi, bekerja, dapat diandalkan, dapat menguasai banyak hal, dan andalan masa depan keluarga karena laki-laki menjadi tulang punggung keluarganya. Berbeda halnya dengan perempuan. Kaum perempuan itu disebut dengan kaum yang lemah. Mereka harus tunduk kepada laki-laki, kurang mampu memimpin, dan perempuan dianggap kurang memperoleh pendidikan yang tinggi. Dan ada juga yang menganggap bahwa orang tua merasa kecewa ketika mengetahui yang dilahirkannya adalah anak perempuan. Yang terakhir adalah perempuan tidak boleh bekerja keras karena yang menafkahi keluarga adalah tanggung jawab laki-laki. Nah, dari situ dapat kita lihat bahwa dalam banyak hal laki-laki itu lebih banyak mendapat kesempatan untuk berkembang dibandingkan dengan perempuan. Budaya seperti inilah yang disebut dengan budaya patriarki. Apa itu budaya patriarki? Budaya patriarki adalah budaya yang memandang kedudukan kaum laki-laki itu lebih penting dan lebih tinggi dibandingkan kaum perempuan. Jadi, masyarakat itu memandang bahwa laki-laki memiliki derajat lebih tinggi dibandingkan perempuan. Nah, pandangan itu adalah pandangan yang keliru dan salah. Karena sebenarnya laki-laki dan perempuan adalah sederajat. Apa itu sederajat?
sederajat memiliki arti, yaitu mereka memiliki kesetaraan derajat dan martabat sebagai manusia yang sama-sama diciptakan Allah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya ketidaksetaraan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Yang pertama adalah sistem budaya yang berkembang dalam masyarakat secara turun-temurun yang menganggap bahwa laki-laki itu lebih tinggi dibandingkan perempuan. Yang kedua, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Yang ketiga, kurangnya kesadaran di kalangan masyarakat, khususnya perempuan, akan hak-haknya sebagai perempuan dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Yang keempat adalah minimnya informasi yang dapat diserap oleh masyarakat. Nah, oleh karena itu kita akan membahas bentuk-bentuk kesederajatan dan ketidaksederajatan antara laki-laki dan perempuan. Bentuk kesederajatan itu meliputi ribut kali motor ini. Nah, sekarang kita akan membahas bentuk kesederajatan dan ketidaksederajatan antara laki-laki dan perempuan. Apa saja itu bentuk kesederajatan antara laki-laki dan perempuan? Nah, bentuk kesederajatan itu meliputi memiliki posisi sama di masyarakat, mendapatkan kesempatan pendidikan formal setinggi-tingginya, tidak diperlakukan kasar, tidak ada kesenjangan di dunia kerja, mendapat ruang berpolitik, dan memiliki hak kepemilikan yang sama. Contoh konkretnya saja nih, sudah banyak wanita yang menempati ruang politik di negara ataupun di masyarakat. Contohnya, itu sudah dalam Indonesia sendiri sudah ada presiden berjenis kelamin perempuan, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Begitu juga dengan kepala-kepala daerah yang ada di masyarakat, itu sudah ada perempuan yang menempati. Contohnya saja Ibu Tri Risma Harini dan Menteri Perempuan yaitu Susi Pujiastuti. Nah, pada zaman sekarang ini juga sudah banyak orang yang mengenyam pendidikan setinggi-tingginya, baik itu perempuan maupun laki-laki. Dan dalam dunia kerja, banyak sekali pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki dapat dilakukan oleh perempuan. Contohnya saja, sekarang ini polisi memiliki polisi wanitanya atau sering dikenal dengan polwan. Begitu juga dengan chef yang identik dengan pekerjaan seorang wanita sekarang dapat dilakukan oleh laki-laki. Begitu juga di ruang pelayanan medis seperti perawat-perawat sekarang juga sudah banyak yang dilakukan oleh laki-laki, tidak hanya perempuan saja loh. Selanjutnya kita akan membahas bentuk ketidaksederajatan antara laki-laki dan perempuan. Yang pertama adalah stereotip. Apa itu stereotip? Stereotip itu sendiri berarti pemberian citra baku atau label cap kepada seseorang atau kelompok yang didasarkan pada suatu anggapan yang salah atau sesat. Yang kedua adalah kekerasan. Kekerasan atau violence artinya tindak kekerasan baik fisik maupun non-fisik yang dilakukan oleh satu jenis kelamin atau sebuah institusi keluarga, masyarakat, atau negara terhadap jenis kelamin lainnya. Peran gender telah membedakan karakter perempuan dan laki-laki. Perempuan dianggap feminim dan laki-laki dianggap maskulin. Yang ketiga adalah beban ganda atau double burden. Beban ganda artinya beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya. Peran reproduksi perempuan seringkali dianggap peran yang statis dan permanen. Walaupun sudah ada peningkatan jumlah perempuan yang bekerja di wilayah publik, namun tidak diiringi dengan berkurangnya beban wilayah mereka di domestik. Yang keempat adalah marginalisasi, yang artinya suatu proses pemiringan akibat perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kemiskinan. Yang terakhir adalah subordinasi. Subordinasi sendiri artinya suatu penilaian atau anggapan bahwa suatu peran yang dilakukan oleh satu jenis kelamin lebih rendah dari jenis kelamin lainnya.
telah diketahui nilai-nilai yang berlaku di masyarakat telah memisahkan dan memilah-milah peran gender laki-laki dan perempuan. Perempuan dianggap bertanggung jawab dan memiliki peran dalam urusan domestik atau reproduksi, sementara laki-laki dalam urusan publik atau domestik. Nah, yang kita bahas tadi adalah pandangan kedudukan antara laki-laki dan perempuan pada zaman sekarang ini. Lalu, bagaimana situasi pada zaman Yesus di kalangan bangsa Yahudi? Nah, pada zaman Yesus, kaum perempuan menjadi kaum nomor 2 dalam tatanan masyarakat. Banyak perlakuan tidak adil terhadap kaum perempuan. Itu dapat dibuktikan dari perempuan yang tertangkap basah sedang berbuat dosa dihakimi secara sepihak oleh orang banyak tanpa melihat bahwa kaum laki-laki juga berdosa, yang terdapat dalam Yohanes 8 ayat 2 sampai 11. Selanjutnya ada peraturan-peraturan yang diterapkan dalam pertemuan-pertemuan jemaat menunjukkan betapa kaum perempuan terpinggirkan dan kurang diberi tempat. Terdapat dalam 1 Korintus 14 ayat 26 sampai 40 dan 1 Timotius 2 ayat 11 sampai 14. Lalu, bagaimana yang dilakukan Tuhan Yesus terhadap pandangan tersebut? Yang pertama, Yesus sangat menghargai dan membela kaum perempuan. Yang kedua, Yesus memperlakukan perempuan berzina secara manusiawi. Yang ketiga, Yesus juga memuji seorang perempuan Kanaan yang percaya. Yang keempat, menempatkan contoh seorang janda miskin yang memberi sumbangan di Bait Allah sebagai teladan dalam kejujuran di hadapan Allah. Yang kelima, Yesus selalu berjuang agar tercipta suatu masyarakat laki-laki dan perempuan yang sederajat. Yang terakhir, sikap dan tindakan Yesus itu tampak dilandasi oleh pemahamannya bahwa laki-laki maupun perempuan sama di mata Allah, karena Allah sendiri telah menciptakan mereka sendiri sebagai citra Allah yang saling membutuhkan. Karena saling membutuhkan itulah, maka tidak ada yang lebih tinggi ataupun yang lebih rendah di antara mereka. Makna kesederajatan sendiri ada dalam KGK, Katekismus Gereja Katolik. Terdapat dalam artikel 369, artikel 371, dan artikel 372. Nah, di slide dan di video ini telah Ibu sediakan ya anak-anak. Kalian dapat membacanya dengan perlahan dan memahaminya. Jika ada yang kurang jelas, dapat bertanya kepada Ibu dalam WA group. Banyak hal yang dapat dilakukan untuk mengembangkan terwujudnya kesederajatan antara laki-laki dan perempuan. Antara lain adalah membangun sikap saling menghormati dan menghargai, mengakui kesamaan derajat dan martabat antara laki-laki dan perempuan, memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berkembang sebagaimana laki-laki. Yang keempat, menciptakan peraturan yang menjamin terpenuhinya hak kaum perempuan. Yang terakhir adalah membuat suatu peraturan sistem perundangan yang menjamin terpenuhinya hak kaum perempuan yang sama dengan kaum laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan. Untuk penugasan, Ibu ingin kalian membuat sebuah video yang bertemakan perempuan dan laki-laki sederajat. Nah, dalam slide dan video yang Ibu bagikan ini telah ada beberapa instruksi mengenai video tersebut. Kalian harus membuatnya semenarik dan sebaik mungkin ya anak-anak. Kita masuk kepada kesimpulan. Kesimpulan kita yang pertama yaitu sederajat artinya memiliki kesetaraan derajat dan martabat sebagai manusia yang sama-sama diciptakan Allah. Yang kedua, tadi ada bentuk kesederajatan yaitu memiliki posisi sama, mendapat kesempatan pendidikan formal, tidak diperlakukan kasar, tidak ada kesenjangan di dunia kerja, mendapat ruang politik, dan memiliki kepemilikan yang sama. Bentuk ketidaksederajatannya itu adalah stereotip, kekerasan, beban ganda, marginalisasi, dan subordinasi. Serta makna kesederajatan antara perempuan dan laki-laki berdasarkan kutipan Katekismus Gereja Katolik artikel 369 sampai 372 dan Yohanes 8 ayat 2 sampai 11 dan Markus 15 ayat 21 sampai 28. Nah, upaya meningkatkan kesederajatan perempuan dan laki-laki
yaitu membangun sikap saling menghormati dan menghargai kesamaan derajat, memberi kesempatan kepada perempuan untuk lebih berkembang, menciptakan peraturan yang menjamin terpenuhinya hak kaum perempuan, membuat suatu peraturan, dan banyak lainnya hal yang dapat kita lakukan dalam meningkatkan kesederajatan perempuan dan laki-laki. Nah, pembelajaran kita pada pagi hari ini telah selesai. Jika anak-anak memiliki pertanyaan akan materi pada hari ini atau ada yang kurang jelas dari perkataan ibu tadi, kalian dapat bertanya langsung dalam grup WA kita ya. Jangan sungkan dan harus banyak bertanya agar kita semakin memahami materi pada pagi hari ini. Nah, sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ambil sikap berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Pencipta, Engkau menciptakan perempuan dan laki-laki. Ajarilah kami saling menghormati dan menghargai keutamaan kami. Sebab dengan cara demikianlah kami juga meluhurkan Tuhan demi nama-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.